Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Sekarang kita akan melanjutkan cerita dari Lord Swaying part 6, merupakan kelanjutan cerita dari part 5. Dan ingat, video ini merupakan cerita dari sebuah film yang artinya mengandung full spoiler. Sekaligus film ini murni cerita fiksi. Pada cerita sebelumnya, Swaying telah resmi bergabung bersama Kuil Api atas permintaan dari Kyubey dan Jingku untuk memanfaatkan kekuatan Swaying ke jalan yang benar. Dan karena Swaying merupakan anak baru dari Kuil Api, maka Swaying harus mengikuti pertandingan hidup mati, yaitu sebuah pertarungan 1 lawan 1 sampai 10 ronde. Hal ini dilakukan untuk bisa mengukur kekuatan Swaying, serta pertandingan ini merupakan budaya yang sudah lama turun-temurun. Kemudian cerita berlanjut dengan dimulainya pertandingan hidup mati Swaying. Banyak sekali yang datang untuk melihat Swaying bertarung, bahkan para petinggi dari dalam maupun luar juga ikut menonton. Lalu pertandingan Swaying pun dimulai, dan secara singkat pertandingan pertama sampai ketiga berhasil Swaying menangkan dengan mudah karena musuhnya sendiri masih berada di level rendah, yaitu makhluk alkimia. Dan pertandingan 4 ke atas merupakan pertarungan sesungguhnya karena lawan yang dihadapi Swaying sudah berada di level Transcendent. Transcendent pertama yang Swaying hadapi merupakan tingkatan menengah atau sains bernama Liang, dan ia cukup terkenal oleh para petinggi sebagai Transcendent yang kuat. Walaupun Swaying masih berada di bawah tingkatan dari lawannya, ia masih mampu bersaing sampai akhirnya Swaying berhasil membuat Liang menyerah. Swaying pun memenangkan pertandingan keempat. Karena kemenangan ini membuat para petinggi menyadari kalau kekuatan Swaying sangat besar. Jadi mereka memutuskan untuk mengubah lawan-lawan Swaying ke level Dewa Iblis di pertandingan kelima, 6, 7, 8, dan 9. Tetapi tetap saja walaupun mereka sudah memilih iblis yang terkuat, Swaying masih mampu mengalahkan semua iblis tersebut. Di titik ini, semua penonton dan para petinggi tidak habis pikir kalau bakalan ada orang sekuat Swaying yang mampu sampai di pertandingan ke-10 pada usianya yang sangat muda. Karena sudah sejak lama tidak ada satupun orang yang berhasil sampai di titik Swaying sekarang. Para petinggi sudah menyadari kalau kekuatan Swaying ini sudah tidak masuk akal bagi seorang manusia. Jadi mereka memutuskan di pertandingan terakhir Swaying akan melawan prajurit para dewa yang disebut World God, dan kehadiran prajurit dewa di arena pertempuran membuat semua orang terkejut karena untuk pertama kalinya mereka bisa melihat prajurit dewa. Pertandingan ke-10 dari Swaying pun dimulai, namun semua serangan Swaying yang ia keluarkan dapat dengan mudah dihindari oleh prajurit dewa. Bahkan prajurit dewa menghindarinya dengan sangat santai. Tiba waktunya giliran prajurit dewa membalas serangan Swaying. Namun baru saja ia mengeluarkan tekniknya, Swaying menyadari kalau jurus ini sangatlah berbahaya, bisa membuat Swaying mati dalam sekejap. Swaying pun dengan berat hati memberitahu kalau ia menyerah di pertandingan ke-10. Dan sebelum prajurit dewa pergi, ia memberikan Swaying sedikit saran untuk mencoba belajar elemen baru seperti angin, karena jurusnya barusan merupakan gabungan dari elemen angin dan air. Semakin banyak kekuatan elemen yang Swaying punya, maka secara otomatis kekuatan keseluruhan Swaying akan meningkat. Setelah itu pun prajurit dewa pergi. Pertandingan hidup mati Swaying pun akhirnya selesai dengan terpaksa berhenti di ronde 10. Walaupun Swaying menyerah, semua orang yang menonton tidak kecewa. Mereka menyampaikan kekagumannya terhadap Swaying karena keberhasilan Swaying sampai di pertandingan ke-10 merupakan sebuah keajaiban. Para petinggi Kuil Api semakin tertarik dengan Swaying dan mereka setuju untuk memutuskan Swaying sebagai calon petinggi Kuil Api baru. Informasi tersebut langsung disampaikan ke
kepada Sui Ying. Selanjutnya, Sui Ying pergi ke tempat para petinggi untuk bertemu dengan petinggi Go. Karena petinggi Go akan mengantarkan Sui Ying ke tempat latihan khusus. Jadi mulai hari ini Sui Ying akan tinggal di tempat latihan untuk mengembangkan kekuatannya agar Sui Ying pantas sepenuhnya menjadi petinggi kuil api. Di sana Sui Ying tidak berlatih sendirian. Ada juga beberapa orang yang berlatih di tempat itu. Sui Ying berkenalan dengan mereka, dimulai dengan Hong, Yang Bo, Zhang Peng, dan Zhu Yi. Setelah Sui Ying cukup lama berlatih di sana, kemampuan Sui Ying semakin berkembang sampai melewati teman-temannya. Teman Sui Ying bernama Hong yang melihat Sui Ying berkembang drastis merasa iri dan dengki terhadap Sui Ying. Lalu hari demi hari pun dilewati Sui Ying dengan latihan. Sampai di suatu hari Sui Ying mendapatkan tamu spesial yaitu Jingku. Ternyata Jingku sekarang sudah berada di tingkatan Transcendent dan ia sekarang sama seperti Sui Ying, juga dicalonkan sebagai petinggi kuil api. Makanya mulai hari ini Jingku akan bergabung bersama mereka untuk latihan. Sui Ying pun ikut senang karena akhirnya ia bisa bersama Jingku kembali. Latihan mereka pun kembali berlanjut dengan datangnya Kyubai yang akan mengetes seberapa besar perkembangan mereka. Sui Ying bersama teman-temannya mendapatkan penilaian yang bagus dari Kyubai, terkecuali Hong. Kyubai merasa kalau Hong tidak ada perkembangan. Hong yang dari awal memiliki rasa iri dan dengki kepada Sui Ying semakin merasa benci terhadap Sui Ying. Dan ia tidak terima dikatakan lemah oleh Kyubai. Hong pun pergi dari sana. Lalu setelah beberapa hari berlalu, Sui Ying dan Jingku mendapatkan misi dari petinggi Go. Kalau mereka diminta untuk pergi ke jurang kegelapan mencari obat bernama rumput api naga. Sui Ying dan Jingku pun pergi ke jurang kegelapan untuk menyelesaikan misi dari petinggi Go. Namun di perjalanan mereka dihadang oleh binatang iblis. Untungnya berkat kerjasama antara Sui Ying dan Jingku, mereka berhasil mengalahkan binatang iblis tersebut. Di dalam misi itu juga, Sui Ying sempat mengajak Jingku untuk pergi ke tempat latihannya dulu. Waktu Sui Ying berlatih bersama arwah dari Master Lizen. Tak disangka di sana, Sui Ying akhirnya menyampaikan rasa sukanya terhadap Jingku. Setelah sekian lama ia pendam, Jingku sendiri merespon dengan jawaban yang sama kalau ia juga suka terhadap Sui Ying. Beberapa hari kemudian, kemampuan Sui Ying dari latihannya semakin berkembang. Ia sekarang sudah bisa menggunakan elemen angin. Total elemen yang sudah Sui Ying kuasai ada 3, air, api, dan angin. Di sana Kyubai juga ada, dan ia terkesan dengan perkembangan Sui Ying. Kyubai memberikan saran kepada Sui Ying untuk pergi berburu monster di jalur pendakian, sekaligus mengetes seberapa jauh perkembangan Sui Ying. Sui Ying pun tertarik dan ia pergi ke jalur pendakian. Di sana ia memulai pemburuan monster. Sui Ying berhasil memusnahkan beberapa goblin dengan mudah, sampai akhirnya Sui Ying mencoba mengeluarkan elemen api, air, dan angin secara bersamaan kepada Raja Goblin. Tak disangka ketiga gabungan elemen tersebut membuat jurus baru, yang dimana jurus tersebut sangat mematikan seperti jarum yang terlontar dengan kecepatan tinggi. Musuh yang berada di depan tidak bisa menghindar maupun menangkisnya, membuat Raja Goblin musnah. Para petinggi yang menyaksikan pertarungan Sui Ying melawan Goblin kaget karena untuk pertama kalinya mereka melihat kejadian seperti ini. Sui Ying pun segera dipanggil dan diminta untuk mengulangi jurus tersebut di depan mereka. 那晚辈， Setelah melihat secara langsung, para petinggi masih tidak bisa memahami teknik mematikan apa yang telah Sui Ying pakai. Bahkan Sui Ying sendiri juga tidak tahu karena ia hanya tahu kalau jurus itu merupakan gabungan dari 3 elemen. Sebagai hadiah dari perkembangan Sui Ying, para petinggi memberikan artefak kuno kepada Sui Ying. Kemudian Sui Ying kembali ke tempat latihan, dan di sana semua orang telah mendengar berita mengenai Sui Ying. Teman-teman Sui Ying pun ikut senang dan mereka mengadakan perayaan atas keberhasilan Sui Ying. Terkecuali Hong, perasaan kebenciannya dan dengki kepada Sui Ying semakin membara, sampai memanggil aura kegelapan yang menyampaikan kalau kekuatan kegelapan dapat memberikan Hong kekuatan yang dahsyat. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja terjadi penyerangan besar-besaran dari pasukan iblis yang menyerbu dunia manusia. Para iblis muncul dimanapun dan menyerang manusia.
Menyadari penyerangan dari pasukan iblis, para Transcendent mulai bergerak melawan pasukan iblis, termasuk Sui Ying dan teman-temannya. Di beberapa pertarungan mereka berhasil mengalahkan pasukan iblis. Namun di pertarungan yang berada di dalam hutan, Ling Xiu sedang berhadapan dengan iblis tingkat tinggi yang kekuatannya sangat besar. Terlebih lagi kondisi Ling Xiu sudah dikepung oleh pasukan iblis. Ling Xiu yang sudah tidak berdaya tidak mau mati sia-sia. Ia dengan rela mengeluarkan serangan terakhirnya yang dimana serangan tersebut mampu mengalahkan pasukan iblis namun juga menghilangkan nyawa Ling Xiu. Tidak lama kemudian Sui Ying bersama Transcendent lain datang, namun mereka menyadari kalau kedatangan mereka terlambat. Ling Xiu sudah tiada setelah mengorbankan dirinya melawan pasukan iblis. Mereka semua pun merasa sedih atas kehilangan salah satu teman mereka, Ling Xiu. Namun mereka tidak bisa berduka cita dengan waktu yang lama karena mereka harus segera melawan pasukan iblis yang tersisa. Lalu Sui Ying bersama teman-temannya melanjutkan pembasmian pasukan iblis yang sekarang mereka pergi melindungi ke rumah Sui Ying, yaitu Istana Elang Salju yang sekarang juga sedang diserang oleh pasukan iblis. Dan setelah menghabisi pasukan iblis yang menyerang Istana Elang Salju, Sui Ying bersama teman-temannya kembali melanjutkan pertarungan dengan pergi ke tempat lain. Dan alur cerita dari Lord Sui Ying season kedua pun berakhir. Untuk lanjutan ceritanya, kita akan melanjutkan di alur cerita Lord Sui Ying season ketiga. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video alur cerita Lord Sui Ying dari season pertama sampai kedua ini. Kalau kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like dan subscribe serta sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!